Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Egit Sabili dari Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya akan menampilkan video tentang bimbingan kelompok. Gimana sih videonya? Yuk, langsung aja kita simak. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kuasanya lah kita dapat berkumpul di kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Selawat bertasalam marilah kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda alam kita yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi kita di sini akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi teman-teman di bimbingan kelompok ini tata caranya yaitu minimal 5 orang ya. Minimal 5 orang, maksimalnya itu 15 orang. Nah, jadi cara kegiatannya itu harus kita melingkar atau setengah lingkaran kayak kita seperti ini nih ya. Jadi di sini teman-teman udah kenal belum satu sama lain? Siap, belum. Ada yang kenal belum ya? Nah, jadi untuk mempercair ya obrolan kita dan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi saya harap untuk awal ini saya perkenalan. Nah, jadi kita perkenalannya pakai permainan teman-teman. Gimana sih permainannya? Nah, jadi permainannya itu contoh ya dari saya dulu. Saya misalkan perkenalan, nama saya Egit Sabili, asal dari Serang dengan hobi memancing. Nanti teman-teman mengulang. Contoh, nama kakak siapa kak? Nama Egit Sabili, asal dari Serang. Iya. Hobi memancing. Nah, nanti sebutkan nama kamu ya. Iya. Nah, gitu. Ngerti nggak? Tapi kebalik, tapi jangan nama kakak dulu yang disebutin, nama kamu dulu baru mengulang nama kakak, ngerti nggak? Nah, oke. Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu orang? Ayo nggak apa-apa. Nah, ayo boleh dari kakak ini perkenalan nggak? Baik, semuanya memperkenalkan diri. Nama saya Nancy Jana. Saya dari Lebak Wangi. Hobi saya menggambar. Oke, namanya Nana ya. Yana ya. Yana. Oke, kakak yang di sini namanya siapa? Izin memperkenalkan diri, siap nama Rahmatullah, asal dari Cibonteng dan hobi olahraga. Oke, coba disebutin kak, yang sebelahnya namanya siapa tadi? Siap Nana Sugiana dari Lebak Wangi, hobi gambar. Kakak yang sebelah sini? Siap, izin memperkenalkan diri. Siap, nama Agung Hendriani dari Kampung Lebakwangi. Hobi saya main bola. Bola. Coba kak diulangin lagi yang sebelahnya siapa namanya biar kenal. Ayo. Baik, siap nama Agung Hendriani dari Kampung Lebak Wangi. Hobi bermain bola. Kakak yang sini siapa namanya? Memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hezi dari Kampung Ranjang Besi. Hobi bermain game. Oke, dengan game. Kakak yang di sini siapa namanya? Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurdinaya. Asal saya Kampung Lebak Wangi. Hobi saya bernyanyi. Coba kakak yang sebelah sini namanya siapa kak? Kenalkan, nama saya Muhammad Mutahari Labror, asal Tangerang dengan hobi memancing. Oke, nah jadi teman-teman ya dalam perkenalan ini kan dibuat permainannya agar teman-teman itu fokus. Nah, coba sekarang saya tes kefokusan kalian. Coba kakak yang di sini kak, ini namanya siapa kak yang di sini?
namanya? Rahmatullah. Oh, bener Kak. Siap. Betul. Kakak Rahmat. Coba yang di sini namanya siapa nih? Teteh ini siapa? Siap, Teh Nurul Inayah. Oh, bener Teh. Siap. Nah, benar. Oke, semua udah fokus ya. Nah, ya, saya harap untuk acara selanjutnya teman-teman di sini harap menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu agar kita lebih fokus ya ke dalam topik yang kita akan bahas. Nah, jadi sebelum lanjut ke acara intinya kegiatannya, nah di sini teman-teman tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Tahu nggak? Siap, belum. Belum. Tahu Kak. Nah, jadi di sini ya bimbingan kelompok itu ialah suatu layanan bimbingan kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, agar bertujuan untuk pengembangan diri. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu mempunyai tujuan, teman-teman. Tahu nggak sih tujuan bimbingan kelompok itu apa? Tahu Kak. Tidak. Nah, jadi tujuan bimbingan kelompok itu ya agar teman-teman itu dapat berani berbicara atau public speakingnya berani ya di depan umum gitu. Terus untuk pengembangan diri teman-teman juga agar berani dapat berbicara tentang gagasan teman-teman atau saran pendapat. Nah, jadi teman-teman di situ boleh melatihnya dari situ ya. Selanjutnya ada fungsi dari bimbing kelompok ini, tahu nggak teman-teman apa? Nah, jadi fungsinya itu untuk pencegahan teman-teman. Kenapa? Nah, karena nanti topik yang kita akan bahas itu mengenai pergaulan bebas misalkan. Nah, jadi nanti teman-teman tahu cara pencegahannya itu kayak gimana sih biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok itu ada 3 komponen. Nah, yang pertama itu PK. PK itu yaitu pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri sebagai pimpinan kelompok ya, yang tugasnya itu mengarahkan teman-teman di dalam diskusi ini. Nah, yang selanjutnya itu ada anggota kelompok, yaitu teman-teman ini nih semua nih yang menjadi anggota kelompoknya. Nah, yang selanjutnya itu ada di dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini yaitu situasi atau kondisi. Nah, nanti saya harap teman-teman dapat berperan aktif ya, saling menyangga, saling mengasih saran ya, kayak gitu ya. Terus di dalam bimbingan kelompok ini terdapat topik. Nah, ada 2 topik teman-teman. Yang pertama topik tugas. Nah, topik tugas itu munculnya dari ketua kelompok, yaitu saya sendiri ya. Kalau topik bebas itu munculnya dari teman-teman. Nah, di sini teman-teman pengennya topik tugas apa topik bebas? Tugas ke Oke, baik teman-teman. Kan tadi teman-teman udah memilih topik tugas ya. Jadi di sini saya memilih topik tugasnya itu membahas tentang pergaulan bebas. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui mengenai pergaulan bebas itu? Iya, Izin jawab ya. dari kakak. Iya. Menurut saya pergaulan bebas itu suatu pertemanan atau pergaulan yang kurang pengawasan dari orang tua ataupun guru yang membimbing mereka. Oke, baik dari kata Nana. Jadi pergaulan bebas itu kurang pengawasan ya dari guru maupun teman ya. Iya kan? Dari orang tua juga ya. Terus ada lagi? Iya. Menurut saya itu dari seks bebas, Iya. terus tawuran. Oh, jadi dari siapa? Kak Rahmat ya. Jadi Kak Rahmat, pergaulan bebas itu tawuran, terus ke seks bebas ya, itu pergaulan bebas banget ya. Ada lagi yang ingin berpendapat mengenai pergaulan bebas? Cukup? Cukup. Oke, baik. Nah, jadi dapat saya simpulkan ya. Jadi pergaulan bebas itu kurang pengawasan di orang tua, dari guru, terus ke bawah-bawah temen ya, akhirnya dia sampai tawuran lah, sampai seks bebas lah. Nah, jadi dari pergaulan bebas itu pasti ada ciri-cirinya teman-teman. Ciri-ciri pergaulan bebas itu apa sih yang kalian ketahui? Iya. Menurut saya kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan ya. Oh, jadi menurut Kak Rahmat ciri-ciri pergaulan bebas itu mereka kurang bertanggung jawab atas tugas, misalkan tugas di sekolah ya, jadi mereka tuh tidak mengerjakannya ya, jadi tidak ada rasa tanggung jawab gitu ya. Terus ada lagi nggak Kak yang tahu ciri-cirinya? Iya, dari
kayak batu-bata di sini. Oh, jadi menurut Teteh Nurul ya? Iya. Menurut Teteh Nurul, ciri-ciri pergaulan bebas itu memakai obat-obatan ya, seperti ya apa ya, narkotika gitu ya, Iya. obat-obatan. Ada lagi nggak teman-teman yang ini berbuat? Oke, Ya bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. nah dari Kak Agung ya, dari Kak Agung, jadi ciri-ciri pergaulan bebas itu kita bisa memanfaatkan waktu ya, seperti main game ya sampai larut malam ya, atau sampai begadang ya, kayak gitu. Ada lagi nggak ciri-ciri? Iya. Berperilaku yang merugikan masyarakat. Oke, berperilaku yang merugikan masyarakat. Nah, iya ya, itu juga mengusik ya. Mengusik masyarakat banget gitu. Ada lagi? Iya, kurang menghargai orang lain. menghargai orang lain. Jadi kayak kekeh ya, apa Iya. yang kepengen di apa kayak kepengen di kayak kita kayak gitu ya, jadi Harus dapat. benar. Ada lagi nggak teman-teman? Dapat kayak Iya. mengambilkan uang untuk kesenangan semata, memberi kepuasan nafsu. Oh, jadi menghambur-hamburkan uang seperti membeli minuman ya, atau buat poya-poya ya gitu ya. Oh, oke, baik. Ada lagi? Cukup. Oke. Kan tadi tuh ciri-ciri ya. Pasti di dalam pergaulan bebas itu ada penyebabnya, teman-teman. Penyebabnya itu apa sih? Yang kalian ketahui penyebab dari pergaulan bebas itu? Iya. Keluarganya yang broken. Oke, jadi keluarganya yang broken home ya. Jadi pasti ya, yang namanya remaja kalau di dalam keluarga itu ada masalah ya, pasti dia tuh meluapkannya kayak mencari jati dirinya itu dengan kesenangan dia ya. Jadi kesenangan dia tuh kayak keluar ya, entah itu minum-minuman atau obat-obatan, jadi sebagai pelampiasannya. Terus ada lagi nggak teman-teman? Kak. Iya. Faktor lingkungan. Oke, jadi faktor lingkungan menurut Teteh Nurul ya, menurut Teteh Nurul pergaulan bebas itu datangnya dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu contohnya dari keluarga ya, atau dari teman sendiri ya. Teman, bawa-bawa teman itu juga masuk ke penyebab pergaulan bebas. Ada lagi? Iya. Karena gaya hidup, Pak. Oke, karena gaya hidup, mungkin gaya hidupnya kayak jam tidurnya nggak teratur ya, jadi jam main juga nggak teratur, jadi kayak ya udah semau dia ya. Ada lagi? Ya. Oke, jadi rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Ada lagi? Dari faktor ekonominya mungkin. Dari faktor ekonomi. Nah, benar ya, jadi pergaulan bebas itu pasti ya, apalagi remaja yang tahu gitu kondisi keluarganya sedang ekonominya menyusut, jadi pasti pergaulan bebas itu kayak mikirnya ke negatifnya itu pasti ujung-ujungnya mencuri ya, kayak gitu ya. Terus apalagi penyebabnya, ada yang tahu lagi? Kak, dimenangkan Iya. penyalahgunaan internet. Oke, penyalahgunaan internet. Nah, jadi zaman sekarang, zaman modern ya, internet itu sekarang udah canggih bener, tapi remaja-remaja sekarang tuh menggunakannya dengan tidak baik ya, penyalahgunaannya entah itu. Oke teman-teman, kayaknya teman-teman nih kurang fokus gitu, kayaknya ngantuk ya. Waduh, nah jadi saya punya permainan nih biar melatih fokus teman-teman. Jadi permainannya itu sebutkan kata sesuai abjad, ngerti nggak? Oh, sambung kata, benar dari kakak ini. Sambung kata sesuai abjad. Contoh dari saya, dari huruf A, aku pergi ke taman. Nah, disambung huruf B, bersama keluarga. Ngerti? Ngerti ya? Fokus ya. Nah, jadi dari siapa dulu nih? Mungkin dari kakak ini? Iya, Oke, boleh. Ayo. Dari huruf apa, Kak? Dari huruf A, Kak. Perihal kata-kata apa, Kak? Kata-kata apa ya? Ya bahasa nggak apa-apa tuh. Aku di mana? Di mana? Ayo. Bila kamu di situ, aku di sini. Cintai usus muda ya. Dan jangan lupa minum susu. Enak sekali susunya. Enak sekali. F. F. Itu sangat menyegarkan. Wih, itu sangat menyegarkan. G. Enak badan.
Gak enak badan Pak, habis minum keriting gak enak badannya. GH. Wah, enak sekali. I. Ini yang saya cari, ini yang saya cari-cari. Ini yang saya cari-cari. J. Jangkrik. Jangkrik ya. Ini yang cari-cari jangkrik. K. Kapan ya enaknya nyari jangkrik? L. Lah, kapan ya? Lah kapan ya katanya K. L. M. M. Mati di usia muda bukanlah hal yang baik. Waduh, udah nyari jangkrik mati ya. M. N. N. Apa N? Ayo fokus. Menyesal karena tahu. Menyesal karena Menyesal. N Kak. N. Ayo tuh kan gak bagus. N. 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 Ayo. Ayo. Mati. Apa? Sebelum mati. N. O. O Kak. M ya. NM. N N. M N. Wah, kalian ini mah gak fokus. Ayo O Fokus, dong. fokus, O. O. Oh gini. Oh gini. O P. Perasaannya gini ya. Ih, satu gini. O P. Apa gini? R ya? Rasanya gerah banget ya. S. Suasananya sangat panas. Oh, satu apa gerah panas ya. P. U. Enak sekali. Enak sekali. V. Ayo apa? V apa sih apa? W. W. Wow, hari yang panas ya. Apa? W. I. X lagi. X ya. X. Apa ya? Iya ya. Ya, sebentar lagi selesai. Z. Zip. Ya, oke teman. Tepuk tangan buat kita semua. Jangan tutup ya. Jangan. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Jadi teman-teman yang kita tadi bahas penyebabnya, ciri-cirinya, apa itu pergaulan bebas. Nah pasti itu ada cara atau solusi mencegahnya. Gimana sih cara mencegahnya itu? Kalian tahu? Ya. Tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan hidup. Oke, jadi menurut Kakak Nurul itu tidak apa sih? Menjadikan Tidak menjadikan gaya hidup itu sebagai pegangan hidup ya. Ada lagi yang tahu? Nah. Iya. Melakukan sosialisasi. Jadi kita itu mengajak teman-teman yang dikira kita tergabung dalam pergaulan bebas itu. Oke, jadi menurut Kak Nana sosialisasi ke teman-teman yang sekiranya udah terjerumus ke pergaulan bebas itu kita ajak ya, nggak tahu ya. Oke, ada lagi? Ya. Cara mencegah pergaulan bebas menurut saya itu menjaga keseimbangan pola hidup kita. Oke, jadi menurut Kak Rohmat yaitu caranya menjaga keseimbangan pola hidup ya, seperti cara pola tidur ya, terus jangan begadang gitu ya. Ada lagi? Ya. Memiliki pemikiran untuk Oke, jadi kita remaja ya, jadi kita itu memikirkan buat masa depan, kayak buat pergaulan bebas itu buat apa sih ya untungnya buat masa depan kita. Ada lagi? Ya. Memperbaiki cara pandang. Memperbaiki cara pandang, jadi cara pandangnya itu jangan yang negatif ya, kita harus positif. Ada lagi? Ya. mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah, jadi kita itu harus mendekatkan ya diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Berteman dengan yang baik, Kak, sepertinya kayak ya yang rajin sholat, Iya. ngaji. Terus ada lagi? Kak, menyibukkan diri dengan suatu kegiatan atau berorganisasi, Kak. Boleh masuk. Ada lagi? Ada? Cukup? Oke, mungkin cukup ya. Nah, selesai sudah ya pembahasan kita. Jadi Kakak harap sekarang ada yang menyimpulkan. Jadi menyimpulkan semuanya apa sih pergaulan bebas, cirinya, penyebabnya, pencegahannya itu. Coba Kakak pengen ada yang menyimpulkan dari teman-teman, apakah ada ini? Kak, Ya boleh. izin menyimpulkan ya sebelumnya. Iya. Jadi
menurut saya pergaulan bebas itu suatu pertemanan yang kurang baik, baik secara sosial, secara sikap ataupun secara moral ya. Dan juga pergaulan bebas ini bisa kita hindari dengan cara yang telah disebutkan oleh kakak-kakak atau teman-teman sekalian tadi. Oke. Cukup, Kak? Terima kasih ya buat Kak Nana sudah menyimpulkan. Nah, teman-teman, di sini kan kita sedang melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, saya menyarankan kontrak. Jadi, kapan teman-teman ingin melaksanakan bimbingan kelompok ini lagi? Apakah itu 1 minggu ke depan ataukah 1 bulan ke depan? Gimana persetujuan dari teman-teman? Mungkin 1 minggu ke depan dah. Buat 1 minggu ke depannya kita bertemu kembali. Nah, jadi itu tempatnya di sini lagi atau di lain tempat? Sini lagi aja. Sini lagi ya. Oke, baik. Sejuk. Oke, selesai sudah di penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebih seperti itu ya kegiatan bimbingan kelompok. Terima kasih yang sudah menonton. See you again.